Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Management Accounting and Control System for Strategic Purposes, Assessing Performance over the Entire Value Chain, kelas seminar akuntansi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Management Accounting and Control System for Strategic Purposes, Assessing Performance over the Entire Value Chain, kelas seminar akuntansi manajemen. Untuk kelompok sendiri, kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Atika Kanusuri, 18-10-53-2011, Devnia Novitri, 18-10-53-2013, dan Indah Zaratulisa, 18-10-53-2025. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian Management Accounting and Control System atau MACS. Sistem akuntansi tidak hanya berfungsi untuk membuat keputusan ekonomi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai perangkat rasionalisasi untuk keputusan yang sudah dibuat. Management Accounting and Control System atau MACS didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, interpretasi, dan komunikasi informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu eksekutif dalam memenuhi tujuan organisasi. Dengan kata lain, MACS digunakan untuk perencanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan organisasi yang berbeda untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan proses evaluasi kinerja. Alat dan teknik MACS harus dipahami tidak hanya dalam hal fungsi teknisnya, tetapi juga berkaitan dengan hubungan mereka dengan konteks organisasi di tempat mereka berada. Oleh karena itu, ruang lingkup MACS dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama yaitu pertimbangan teknis, dan yang kedua pertimbangan perilaku. Adanya pertimbangan teknis di MACS terdiri dari 2, yang pertama yaitu relevansi informasi yang dihasilkan, dan yang kedua ada ruang lingkup sistem. Relevansi informasi diukur dengan 4 karakteristik. Yang pertama yaitu akurat. Akuntansi manajemen harus memberikan informasi yang akurat kepada pengguna. Informasi yang tidak akurat tidak akan berguna untuk pengambilan keputusan karena sangat menyesatkan bagi pengguna. Perencanaan MACS harus dapat mengembangkan sistem yang mengarah ke informasi seakurat mungkin dan tunduk pada trade-off biaya manfaat. Yang kedua ada tepat waktu. Sebuah informasi yang akurat harus tepat waktu sehingga pembuatan tujuan terwujud dengan baik. MACS tentunya didesain dengan pengukuran pelaksanaan sebagai timbal balik dari manfaat yang diperoleh. Perkembangan teknologi saat ini membantu dalam pencapaian tepat waktu ini. Yang ketiga ada konsistensi. MACS harus dirancang dalam kerangka struktur global agar mampu diharapkan atau digunakan oleh setiap unit perusahaan. Konsistensi artinya bagaimana menghasilkan informasi akuntansi manajemen yang tidak bertentangan dalam berbagai bagian organisasi. Yang keempat ada fleksibel. Informasi yang fleksibel harus diperoleh oleh para karyawan untuk menggunakan sistem dalam bahasa atau metode yang fleksibel sehingga mereka mampu menggunakan aplikasi ini untuk mencapai tujuan lokal. Jika fleksibilitas tidak memungkinkan, maka akan berdampak pada penurunan motivasi karyawan dalam pencapaian tujuan. Pertimbangan kedua dari teknis di MACS adalah ruang lingkup sistem.
Cakupan MACS harus komprehensif dan mencakup semua aktivitas seluruh rantai nilai organisasi. Namun pada umumnya, banyak MACS yang mengukur dan menilai kinerja hanya dalam satu bagian dari rantai nilai. Kinerja pemasok, aktivitas desain, dan aktivitas pasca produksi yang terkait dengan produk dan layanan diabaikan. Tanpa sekumpulan informasi yang komprehensif, manajer hanya dapat membuat keputusan yang terbatas. Oleh karena itu, MACS meliputi yang pertama ada the value change, yang kedua total life cycle costing, yang ketiga ada target costing, yang keempat Kaizen costing dan benchmarking, dan balance scorecard. Namun untuk materi saat ini, kita hanya membahas dan memfokuskan pada pembahasan tentang rantai nilai. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai menilai kinerja di seluruh rantai nilai. Untuk menilai kinerja di seluruh rantai nilai, kita butuh 2 poin utama. Yang pertama yaitu analisis rantai nilai atau the value chain analysis. Alat strategis untuk mengukur pentingnya nilai yang dirasakan pelanggan adalah analisis rantai nilai. Rantai nilai sendiri memungkinkan perusahaan untuk menentukan strategi apa yang cocok dan apa yang tidak cocok dari kegiatan mereka. Analisis rantai nilai sangat penting dalam menilai keunggulan kompetitif. Panduan ini ditujukan kepada manajer yang lebih khusus lagi kepada akuntan manajemen yang dapat memimpin upaya untuk menerapkan analisis rantai nilai di organisasi mereka. Konsep, alat, dan teknik analisis rantai nilai yang disajikan berlaku untuk semua organisasi yang memproduksi dan menjual produk atau menyediakan layanan. Dari definisi rantai nilai yang dijelaskan oleh Porter, ada 2 kategori utama aktivitas bisnis. Yang pertama ada kegiatan utama. Kegiatan utama sendiri sangat berkaitan langsung dalam proses mengubah input menjadi output dan pengiriman. Kegiatan ini yang meliputi yang pertama ada logistik masuk, yaitu penanganan material dan pergudangan. Yang kedua ada operasi, mengubah input menjadi produk akhir. Yang ketiga ada logistik keluar, yaitu pemrosesan dan distribusi pesanan. Yang keempat ada pemasaran dan penjualan, yaitu komunikasi, harga, dan manajemen saluran. Yang kelima ada service, yaitu instalasi, perbaikan, dan suku cadang. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan pendukung, merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan mendukung kegiatan utama. Kegiatan ini ditangani oleh fungsi staf organisasi yang meliputi yang pertama ada pengadaan, yaitu pembelian bahan mentah, persediaan, dan barang habis pakai lainnya serta aset. Yang kedua ada pengembangan teknologi, yaitu pengetahuan, prosedur, dan input teknologi yang dibutuhkan dalam setiap aktivitas rantai nilai. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia, yaitu seleksi, promosi, penempatan, penilaian hadiah, dan pengembangan manajemen dan hubungan kerja atau karyawan. Yang keempat ada infrastruktur perusahaan, manajemen umum, perencanaan keuangan, akuntansi, hukum, urusan pemerintahan, dan manajemen mutu. Baiklah, saya Indah Zaharatul Nisa, BP 181053/2025. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang value chain analysis. Jadi value chain analysis ini dapat terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama internal value chain dan yang kedua ada external value chain. Yang akan saya jelaskan yang pertama adalah tentang internal value chain analysis atau memanfaatkan hubungan internal perusahaan. Manajemen biaya strategis yang baik harus mempertimbangkan bagian dari rantai nilai di mana perusahaan berpartisipasi. Perusahaan harus mengidentifikasi kegiatan sebelum dan sesudah produksi, kemudian memanfaatkannya.
Memanfaatkan hubungan internal berarti bahwa hubungan antar aktivitas dinilai dan digunakan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan nilai. Misalnya, perusahaan ingin mengembangkan desain produknya. Pengembangan desain produk berkaitan dengan aktivitas produksi dan terjadi sebelum proses produksi dilakukan. Cara suatu produk dirancang tentunya mempengaruhi biaya produksi. Bagaimana biaya produksi dipengaruhi membutuhkan pengetahuan tentang penggerak biaya atau cost driver. Dengan demikian, mengetahui penggerak biaya dalam suatu kegiatan sangat penting untuk memahami dan memanfaatkan keterkaitan antar aktivitas dalam perusahaan. Jika bagian desain produk mengetahui bahwa jumlah suku cadang merupakan penggerak biaya yang dikeluarkan untuk berbagai aktivitas produksi seperti penggunaan material, penggunaan tenaga kerja langsung, perakitan, inspeksi, penanganan material, dan pembelian, maka mendesain ulang produk sehingga memiliki suku cadang yang standar, berasal dari banyak sumber, memiliki waktu tunggu yang singkat, dan berkualitas tinggi dapat mengurangi biaya keseluruhan produk secara signifikan. Aktivitas desain juga terkait dengan aktivitas layanan dalam rantai nilai perusahaan. Memproduksi produk dengan suku cadang yang lebih sedikit akan mengurangi kemungkinan kegagalan produk. Dengan demikian, biaya terkait dengan perjanjian garansi akan lebih sedikit. Selain itu, dengan menggunakan suku cadang yang sedikit, maka biaya perbaikan produk dalam garansi juga akan berkurang dan proses perbaikan akan lebih sederhana. Setiap aktivitas perusahaan dalam sudut pandang rantai nilai pada dasarnya memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, bahkan akan membentuk suatu sistem yang saling berhubungan. Keterkaitan ini juga pada dasarnya akan terjadi pada kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Setiap aktivitas akan berkaitan antara satu aktivitas dengan biaya yang ditimbulkannya untuk aktivitas lainnya atau aktivitas selanjutnya. Keterkaitan ini dapat menuntun perusahaan untuk dapat mengembangkan keunggulan perusahaan dalam dua cara. Pertama, dengan optimalisasi biaya, dan yang kedua dengan mengefektifkan aktivitas yang ada. Optimalisasi biaya dalam arti perusahaan berupaya untuk menekan biaya yang timbul, terutama untuk aktivitas perusahaan yang cenderung menimbulkan biaya tinggi. Koordinasi efektivitas aktivitas dalam arti perusahaan berupaya untuk semakin memperkuat diferensiasinya, misalnya dengan menjadwalkan aktivitas produksi dengan aktivitas pengantaran barang yang memungkinkan perusahaan untuk menekan biaya penyimpanan di gudang. Keterikatan antar aktivitas perusahaan yang paling mendasar menurut Porter termasuk di dalamnya adalah melakukan fungsi yang sama dengan cara yang berbeda-beda dan sebagainya. Kemudian, value chain analysis yang kedua yaitu adalah external value chain, yaitu memanfaatkan hubungan eksternal. Meskipun setiap perusahaan memiliki rantai nilainya masing-masing, namun setiap perusahaan juga termasuk dalam rantai nilai yang lebih luas yang disebut dengan rantai nilai industri. Memanfaatkan keterkaitan eksternal berarti perusahaan mengelola hubungannya dengan pihak eksternal, sehingga kedua belah pihak akan menerima peningkatan keuntungan. Sistem rantai nilai eksternal mencakup aktivitas yang dilakukan oleh pemasok dan pembeli. Yang pertama, memanfaatkan hubungan dengan pemasok. Pemasok dapat berdampak signifikan pada pemposisian strategis perusahaan. Misalnya, asumsikan bahwa perusahaan menggunakan pendekatan kontrol kualitas total untuk mengurangi biaya kualitas secara keseluruhan. Kontrol kualitas total adalah pendekatan untuk mengelola kualitas yang menuntut produksi produk bebas cacat. Namun, jika komponen terlambat dikirim dan berkualitas rendah, maka perusahaan tidak dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mengirimkannya tepat waktu pada pelanggannya. Untuk mencapai status bebas cacat, perusahaan sangat bergantung pada kemampuan pemasoknya untuk menyediakan suku cadang ataupun bahan baku produksi yang berkualitas baik. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk berhati-hati dalam memilih pemasoknya. Perusahaan harus memilih pemasok yang berkualitas, andal, dan kinerja pengirimannya dapat diterima. Selain itu, perusahaan harus menjalin hubungan baik dengan para pemasok karena hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan serta menjadikan perusahaan memiliki keunggulan kompetitif bila dibandingkan dengan para pesaingnya. Selain memanfaatkan hubungan dengan pemasok, perusahaan juga harus memanfaatkan hubungan dengan pelanggan.
pelanggan juga dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap posisi strategis perusahaan. Memilih segmen pemasaran merupakan salah satu elemen utama yang menentukan posisi strategis. Memanfaatkan hubungan pelanggan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengelola biaya layanan pelanggan. Tujuan utama dari penetapan biaya strategis adalah untuk mengidentifikasi sumber profitabilitas perusahaan. Penetapan biaya yang berhubungan dengan pelanggan secara akurat memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan pelanggan sebagai pelanggan yang menguntungkan atau pelanggan yang tidak menguntungkan. Setelah pelanggan diidentifikasi dan diklasifikasikan, perusahaan dapat mengambil tindakan yang bertujuan untuk memperkuat posisi strategis perusahaan. Tindakan tersebut misalnya, untuk pelanggan yang menguntungkan, perusahaan dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan dengan menawarkan tingkat layanan yang lebih tinggi, harga yang lebih rendah, layanan baru, dan kombinasi dari ketiganya. Sedangkan untuk pelanggan yang tidak menguntungkan, perusahaan dapat mencoba untuk memberikan layanan pelanggan dengan lebih efisien sehingga dapat menurunkan biaya layanan, menaikkan harga untuk mencerminkan sumber daya yang dikonsumsi, mendorong pelanggan yang tidak menguntungkan untuk meninggalkan produk dengan mengurangi penjualan ke segmen terkait atau kombinasi dari ketiganya. Selain itu, untuk memanfaatkan hubungan pelanggan juga dapat dilakukan penetapan biaya pelanggan yang berbasis aktivitas. Sistem penetapan biaya berbasis aktivitas digunakan untuk menetapkan biaya produksi ke produk berdasarkan aktivitas. Kemudian saya akan melanjutkan tentang bagaimana pendekatan rantai nilai dapat digunakan untuk menilai keunggulan kompetitif perusahaan dan nilai pelanggan. Untuk bertahan dan berkembang dalam suatu industri, perusahaan harus memenuhi dua kriteria, yaitu mereka harus menyediakan apa yang diinginkan pelanggan dan mereka harus bertahan dari sengitnya persaingan. Keunggulan kompetitif keseluruhan perusahaan berasal dari perbedaan antara nilai yang ditawarkan kepada pelanggan dan biaya untuk menciptakan nilai pelanggan tersebut. Keunggulan kompetitif terkait produk dan layanan memiliki dua kemungkinan bentuk, yaitu keunggulan penawaran atau diferensiasi dan keunggulan biaya rendah. Beberapa perusahaan sangat menyadari pentingnya strategis aktivitas individu dalam rantai nilai mereka. Mereka berkembang dengan berkonsentrasi pada aktivitas tertentu yang memungkinkan mereka untuk menangkap nilai maksimum bagi pelanggan dan diri mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan ini menggunakan pendekatan rantai nilai untuk lebih memahami segmen mana yang akan memberikan mereka keunggulan kompetitif terbesar. Cara pendekatan rantai nilai akan membantu perusahaan untuk menilai keunggulan kompetitif. Jadi, untuk menilai keunggulan kompetitif perusahaan dengan menggunakan analisis rantai nilai, analisis-analisis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah analisis biaya internal. Organisasi menggunakan pendekatan rantai nilai untuk mengidentifikasi sumber profitabilitas dan untuk memahami biaya dari aktivitas internal mereka. Langkah-langkah utama dari analisis biaya adalah yang pertama, mengidentifikasi proses penciptaan nilai perusahaan. Perusahaan mengidentifikasi aktivitas value chain yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam proses desain, pemanufakturan, dan pelayanan kepada pelanggan. Beberapa perusahaan mungkin terlibat dalam aktivitas tunggal atau sebagian dari aktivitas total. Contohnya, beberapa perusahaan mungkin hanya memproduksi, sementara perusahaan lain mendistribusikan dan menjual produknya. Langkah kedua untuk analisis biaya internal adalah menentukan porsi dari total biaya produk atau jasa yang diatribusikan pada setiap proses penciptaan nilai. Langkah selanjutnya dari analisis biaya internal adalah melacak atau menetapkan biaya dan aset ke setiap proses penciptaan nilai yang diidentifikasi. Meskipun perusahaan memiliki laporan internal dan informasi akuntansi biaya, informasi ini mungkin tidak sejalan dengan proses mereka. Perusahaan mungkin harus mengklasifikasi ulang data mereka untuk melakukan studi biaya untuk menetapkan biaya dan aset untuk setiap proses. Untuk itu, organisasi dapat menggunakan perkiraan kasar untuk menetapkan biaya ke proses penciptaan nilai mereka. Pendekatan biaya penuh
memberikan perkiraan terbaik dari biaya siklus hidup untuk mengevaluasi keuntungan biaya strategis dari proses penciptaan nilai perusahaan. Tanpa mengadopsi pendekatan ini, perusahaan beresiko mengorbankan biaya pengembangan produk untuk keuntungan jangka pendek. Misalnya, penghematan tenaga kerja pabrik yang diperoleh organisasi melalui penggunaan sistem manufaktur fleksibel, robotika, dan manufaktur terintegrasi komputer mungkin diimbangi dengan mahalnya biaya programmer perangkat lunak komputer. Biaya pendukung sistem informasi harus dialokasikan ke proses penciptaan nilai yang mendapatkan keuntungan dari sistem baru sebagai bagian dari biaya penuh. Langkah ketiga yaitu mengidentifikasi cost driver untuk setiap proses. Cost driver merupakan faktor yang mengubah jumlah biaya total. Oleh karena itu, tujuan pada tahap ini adalah mengidentifikasi aktivitas di mana perusahaan mempunyai keunggulan biaya, baik saat ini maupun keunggulan biaya potensial. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan komputer atau komputer service untuk menangani tugas-tugas pemrosesan data sehingga dapat menurunkan biaya dan mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif. Lalu langkah yang keempat adalah dengan mengidentifikasi hubungan antar proses. Meskipun aktivitas nilai individu dianggap terpisah, aktivitas tersebut tidak selalu independen. Sebagian besar aktivitas dalam rantai nilai saling bergantung. Perusahaan tidak boleh mengabaikan keterkaitan rantai nilai di antara aktivitas yang saling bergantung yang dapat mempengaruhi biaya total. Misalnya, program peningkatan biaya dalam satu proses rantai nilai dapat menurunkan atau meningkatkan biaya dan atau pendapatan dalam proses lain. Pemindahan barang dan jasa dari satu proses rantai nilai ke proses rantai nilai lainnya dapat meningkatkan biaya. Namun, jika menghilangkan biaya transfer ini akan mengurangi biaya pembelian, pembuatan faktur, dan fungsi pencatatan lainnya. Langkah yang kelima adalah mengevaluasi peluang untuk mencapai keunggulan biaya relatif. Dengan menggunakan pendekatan rantai nilai, sebuah perusahaan berupaya menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi dalam setiap proses penciptaan nilai. Misalnya, perusahaan mungkin menegosiasikan biaya yang lebih rendah untuk input proses seperti upah atau pembelian, atau mengevaluasi opsi buat atau beli. Baiklah, selanjutnya mengenai analisis diferensiasi internal. Analisis ini digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan diferensiasi yang unggul. Analisis ini fokus utamanya adalah untuk menciptakan nilai produk dan layanan yang akan dirasakan oleh pelanggan. Namun, sebelum melakukan analisis ini, perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu proses penciptaan nilai dan penggerak biaya utama mereka. Nah, jika hal tersebut telah dilakukan, maka analisis diferensiasi dapat dilakukan dengan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan harus mengidentifikasi proses yang menciptakan nilai pelanggan, seperti yang telah dikatakan tadi. Kemudian, perusahaan harus mengevaluasi strategi diferensiasi untuk meningkatkan nilai pelanggan. Dan yang terakhir, menentukan strategi diferensiasi berkelanjutan yang terbaik. Beralih ke analisis keterkaitan vertikal. Kaitan antara proses penciptaan nilai tidak berakhir saja di dalam aktivitas perusahaan. Keunggulan kompetitif terbesar mungkin muncul dari hubungan antara aktivitas penciptaan nilai perusahaan dengan pemasok, dengan saluran, dan dengan pelanggannya. Jadi, analisis keterkaitan vertikal ini mencakup semua proses penciptaan nilai dari hulu hingga hilir di seluruh industri.
pembahasan selanjutnya mengenai kerangka strategis untuk analisis rantai nilai. Jadi analisis rantai nilai juga memerlukan kerangka atau fokus strategis. Yang pertama untuk mengatur informasi internal dan eksternal mereka, kemudian informasi tersebut dianalisis, dan temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi tersebut diringkas dan dicocokkan dengan keadaan perusahaan. Ada 3 kerangka kerja strategis yang berguna untuk analisis rantai nilai. Yang pertama adalah analisis struktur industri. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Michael Porter yang mengembangkan model 5 kekuatan ini sangat membantu untuk analisis rantai nilai, karena dengan 5 model yang dikembangkan oleh Michael Porter ini, perusahaan dapat mengetahui posisinya dari perusahaan-perusahaan lain. 5 kekuatan yang dimaksud tersebut adalah daya tawar pembeli, kemudian daya tawar pemasok, selanjutnya ancaman produk atau layanan pengganti, ancaman pendatang baru, dan intensitas kompetisi. Kerangka kerja strategis yang kedua adalah analisis kompetensi inti. Yang dimaksud kompetensi inti di sini adalah jaringan ikat yang menyatukan portofolio bisnis yang tampaknya sangat beragam di suatu perusahaan. Hal ini memungkinkan para manajer untuk menerjemahkan wawasan dan pengalaman dari satu pengaturan bisnis ke pengaturan lainnya. Kompetensi inti ini dapat diidentifikasi dengan beberapa pertanyaan. Contohnya, apakah itu meningkatkan nilai pelanggan? Apakah itu mengurangi ancaman peniruan oleh pesaing? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang menyangkut dengan kompetensi inti perusahaan. Kerangka kerja strategis yang ketiga adalah analisis segmentasi. Analisis ini akan mengungkapkan keuntungan dan kerugian kompetitif dari segmen yang berbeda. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa suatu industri terkadang merupakan kumpulan dari segmen pasar yang berbeda. Nah, untuk menganalisis ini, Grant merekomendasikan 5 langkah dalam menggunakan pendekatan rantai nilai untuk analisis segmentasi. Yang pertama, mengidentifikasi variabel dan kategori segmentasi, kemudian membuat matriks segmentasi. Yang ketiga, menganalisis daya tarik segmen,